Profil Partai PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa yang identik dengan logo berwarna hijau yang memiliki arti kemakmuran, kedamaian, dan pertumbuhan spiritual. Sejarah Partai PKB itu didirikan pada tahun 23 Juli pada tahun 1998, tidak lama setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru dan dimulainya era reformasi di Indonesia. Tokoh pendirinya antara lain adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa disebut Gus Dur, Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, Kiai Haji Munatsir Ali, dan Kiai Haji Muzadi. Selanjutnya adalah latar belakang pembentukan Partai PKB yang dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu pada saat itu Indonesia memasuki masa reformasi yang dimana membuka kebebasan politik dan memperbolehkan pendirian partai baru. Lalu ada warga dan tokoh Nahdlatul Ulama merasa perlu memiliki wadah politik yang dapat menyalurkan aspirasi warga NU dalam pemerintahan. PKB dibentuk untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, keadilan sosial, dan Islam moderat. Partai ini dikenal sebagai partai yang dekat dengan kalangan pesantren dan masyarakat Nahdliyin. Perjalanan Partai PKB dari masa ke masa diawali pada masa awal reformasi di tahun 1998 sampai 2001. Di sini PKB menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia pada pemilu 1999 karena terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat pada tahun 1999. Selanjutnya adalah masa konflik internal pada tahun 2001 sampai 2008. Setelah Gus Dur tidak lagi menjabat sebagai presiden, PKB mengalami beberapa konflik internal dan perpecahan kepemimpinan. Hal ini menyebabkan kekuatan politik partai sempat menurun. Selanjutnya adalah masa kebangkitan kembali pada tahun 2009 sampai 2019 di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau biasa dipanggil Caimin. Partai PKB mengalami peningkatan suara dalam beberapa pemilu. Lalu di masa sekarang, Partai Kebangkitan Bangsa masih menjadi salah satu partai politik besar di Indonesia dengan basis dukungan kuat dari kalangan NU, pesantren, dan masyarakat Islam moderat. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai ideologi dan asas Partai PKB. Ideologi Partai PKB berlandaskan pada nilai-nilai Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja yang bersifat moderat, toleran, dan rahmatan lil alamin. Hal ini tercermin dalam beberapa pasal. Pasal 5 dalam ADART PKB menyebutkan bahwa prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menemukan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu dalam pasal 6 ADART PKB menegaskan jati diri partai yaitu nasionalis, agamis, dan humanis serta watak partai yang moderat, toleran, dan adil. Lalu mengenai asas dan platform politik, asas Partai PKB berasaskan nilai Pancasila sebagaimana dikaitkan dalam pasal 4 dalam ADART PKB, yaitu mengenai kelima sila dalam Pancasila itu sendiri. Pasal ini saya menjelaskan di platform politik Partai PKB. Berdasarkan pasal 8 ADART PKB, tujuan partai yang mencerminkan platform politiknya adalah mewujudkan kedaulatan Republik Indonesia sebagai negara bernama dalam pembukaan UUD 1945. Lalu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual. Lalu mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih, dan berakhlak mulia. Lalu memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya ada struktur dan tokoh partai. PKB ini memiliki struktur dan organisasi yang dipimpin oleh ketua umum dan dibantu jajaran pengurus pusat. Tokoh-tokoh penting seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi inspirasi utama pada perjuangan partai. PKB juga dikenal dekat dengan Nahdlatul Ulama dan berfokus pada nilai religius, sosial, dan juga selanjutnya ada basis massa dan daerah kekuatan. Basis utama pendukung PKB ini berasal dari kalangan Nahdliyin, pesantren, dan juga masyarakat desaan. Kekuatan terbesar PKB ini berada di Jawa Timur dan juga di Jawa Tengah. Namun pengaruhnya juga berkembang di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Dukungan ini membuat PKB tetap menjadi salah satu partai besar nasional. Selanjutnya ada basis massa dan daerah kekuatan. Basis utama pendukung PKB ini berasal dari kalangan Nahdliyin, pesantren, dan juga masyarakat desaan. Kekuatan terbesar PKB ini berada di Jawa Timur dan juga di Jawa Tengah. Namun pengaruhnya juga berkembang di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Dukungan ini membuat PKB tetap menjadi salah satu partai besar nasional. Selanjutnya adalah perolehan suara dan kursi pemilu. Berdasarkan hasil resmi rekapitulasi nasional pemilu tahun 2024, PKB menjadi salah satu partai yang lolos parliamentary threshold dan memperoleh kursi di DPR. Di sini juga ada diagram suara nasional. Pada pemilu tahun 2024, Partai Kebangkitan Bangsa mengalami peningkatan suara dibanding pemilu nasional tahun 2019. Tetapi di Karawang mengalami penurunan kursi, yang tadinya 7 kursi menjadi 6 kursi. Strategi kampanye Partai PKB. Mengenai media sosial, PKB memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi politik, penyebaran informasi partai, dan pendekatan kepada masyarakat, terutama generasi muda. Platform yang digunakan tercantum dalam slide ini. PKB juga memiliki halaman resmi di website partainya. Lalu mengenai kampanye digital, Partai PKB menggunakan kampanye digital sebagai strategi politik di era teknologi informasi. Kampanye ini dilakukan melalui konten media sosial, video kampanye, siaran digital, interaksi daring dengan masyarakat, dan penyebaran program partai melalui platform digital. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai politik identitas PKB. PKB dikenal sebagai partai yang memiliki kedekatan historis dengan kalangan Nahdlatul Ulama atau NU dan komunitas Islam tradisional. Politik identitas PKB cenderung berbasis nilai keislaman moderat, nasionalisme, toleransi, dan Islam rahmatan lil alamin.
Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai koalisi politik Partai PKB yang dibagi 4 fase. Fase pertama, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR pada Juni sampai Agustus 2022. Fase kedua, PKB hengkang ke Koalisi Perubahan pada September 2023. Fase ketiga, PKB merapat ke Koalisi Prabowo Gibran pada April 2024. Dan fase keempat, resmi bergabung Tim Plus atau Koalisi Indonesia Maju pada Agustus 2024. Selanjutnya ada analisis sistem kepartaian. Dalam sistem multipartai Indonesia, PKB dikenal sebagai partai yang moderat dan religius. Kekuatan PKB terletak pada dukungan warga NU, jaringan pesantren, serta kepemimpinan yang fleksibel. Namun PKB juga menghadapi tantangan seperti persaingan politik dan juga ketergantungan pada tokoh tertentu. PKB juga menerapkan sistem kaderisasi yang terbuka dan melibatkan masyarakat luas. Dalam peran perempuan, PKB memiliki organisasi sayap itu bernama Perempuan Bangsa yang aktif mendorong partisipasi perempuan dalam pendidikan politik, organisasi, dan juga pengambilan keputusan. Selain itu, PKB juga terus menjaga dukungan pemilih agar tetap kuat di parlemen melalui strategi politik dan kaderisasi yang konsisten. Lalu pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai kritik dan tantangan dalam Partai PKB. Mengenai konflik internal, PKB memiliki beberapa konflik, di antaranya konflik antara Cak Imin dengan keluarga Gus Dur di tahun 2008 hingga sekarang, sehingga keluarga Gus Dur dari partai yang didirikan yang terjadi pada tahun 2008. Lalu konflik antara PKB dengan PBNU di tahun 2021 hingga 2024. Mengenai politik dinasti, melalui jubirnya Imron Rosyadi Hamid, Yeni Wahid mengatakan, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarkis dan nepotisme yang tidak sehat bagi pembangunan demokrasi. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai kritik dan tantangan dalam Partai PKB mengenai korupsi kader. Kasus yang paling menonjol menyangkut Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim yang merupakan kakak kandung ketua umum yaitu Muhaimin Iskandar. KPK dilaporkan telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Mengenai penurunan elektabilitas, berdasarkan hasil wawancara kami dengan DPC PKB Karawang, secara kursi kemarin di Kabupaten Karawang, PKB turun 1 kursi, yang tadinya 7 kursi, kemudian menjadi 6 kursi. Tetapi secara suara PKB naik. Kenapa turun? Di situ ada perhitungan senilai KPU. Jadi kita bisa di beberapa dapil secara nasional, PKB itu naik, memenang juga di Provinsi Jawa Barat. Lalu mengenai kaderisasi lemah, penelitian menunjukkan PKB belum memiliki tingkat pelembagaan yang terukur dan terus melakukan adaptasi dengan situasi politik nasional. Kaderisasi dan rekrutmen politik PKB memiliki desain yang matang karena merupakan hasil dari proses adaptasi sejak awal berdiri hingga saat ini. Lalu mengenai keterlibatan perempuan, berdasarkan data KPU, PKB mencalonkan 35,17% perempuan dari total caleg di tingkat DPR pada pemilu 2024, melampaui ambang batas minimum 30% yang diwajibkan dalam undang-undang. Selanjutnya adalah kesimpulan Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan partai politik berbasis Islam moderat yang lahir pada era reformasi dan memiliki hubungan kuat dengan Nahdlatul Ulama. PKB dikenal mengusung nilai demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial. Lalu, prospek partai ke depan, PKB memiliki prospek yang baik karena didukung basis massa yang loyal, terutama dari kalangan pesantren dan Nahdliyin. Selain itu, PKB juga menarik dukungan generasi muda melalui kampanye digital dan media sosial. Relevansi dalam demokrasi Indonesia, PKB juga berperan penting dalam demokrasi Indonesia sebagai penyalur aspirasi masyarakat Islam moderat serta menjaga nilai pluralisme, persatuan, dan stabilitas politik nasional.